sekalian. Masih semangat dong? Baik, terima kasih untuk kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Impres Bonen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Impres Bonen, serta teman-teman dan adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan penyuluhan yang dibawa oleh kami. Di sini kami membawa dua topik. Yang pertama itu kami akan membawa tentang halitosis atau bau mulut. Yang kedua itu adik-adik, di sini kami akan membawa makanan yang menyehatkan gigi dan makanan yang merusak gigi. Oke, baik adik-adik, perkenalkan saya Faradia Sastriani. Adik-adik bisa memanggil saya Kakak Clara. Di sini saya yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan di samping kiri dan kanan saya ada kakak-kakak yang sangat cantik dan sangat ganteng. Yang pertama ada Kakak Yani. Yang kedua ada Kakak Gigi. Yang ketiga ada Kakak Rista. Dan yang keempat ada Kakak Rizal. Adik-adik, kami dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Kesehatan Gigi. Kami sekarang sudah semester 3. Baik, semoga penuturan kita pada pagi hari ini memberikan banyak manfaat untuk adik-adik semua. Oke, baik adik-adik, ada penyusunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi penyuluhan, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk itu, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Kakak Yani, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sini semua, dan juga adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berkali dengan salat yang singkat. Dan doa ini saya pimpin dalam kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Yang lainnya boleh menyesuaikan. Doa mulai. Selamat pagi Bapak Ibu surga, puji dan syukur atas segala berkat dan kehidupan hingga berkat ini Tuhan yang boleh berkumpul di tempat ini dengan melakukan kegiatan yaitu kegiatan ini. Kiranya Tuhan kegiatan ini boleh berawal dengan baik dan juga akan berakhir dengan baik. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan dapat bermanfaat bagi adik-adik kami semua dan semua nama kami yang suci ya Tuhan di Yesus panjang dan segala macam. Terima kasih kepada Kakak Yani yang sudah memimpin kita. Baik adik-adik, selanjutnya kita mendengar kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, shalom. Banyak kepada adik-adik semua yang sudah memilih sekolah kami sebagai tempat untuk melakukan penyuluhan tentang kesehatan mulut dan makanan yang sehat untuk gigi. Ya, di mana saya pribadi dalam bersama teman-teman menyambut hal ini, dan kiranya sebentar kegiatan ini dilakukan oleh dua tim ya. Jadi saya berharap kegiatan ini berjalan sesuai dengan arahan yang telah didapat dari kampus, sehingga bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa memenuhi tugas adik-adik semua ya.
Oke, untuk anak-anak semua, ini sangat penting untuk kita. Jadi mari kita dengarkan. Mari kita perhatikan baik-baik, kita dengar baik-baik, supaya apa yang kita dengar itu kita bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kamu hari-hari tidak terluputkan dari belanja di kantin yang coklat-coklat, yang gula-gula. Itu yang sebentar kamu dengar sudah. Kira-kira kamu makan coklat tiap hari, gula-gula tiap hari, itu enak, rasa enak, manis di lidah, tapi sebentar ini dia efeknya itu yang kita akan pikir setiap hari. Ya, oleh karena itu saya tidak berbanyak kata lagi. Saya mengucapkan hal ini dan atas nama Tuhan Yesus saya berdoa. Terima kasih kepada para sekolah yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi penyuluhan. Sebelum memasuki acara inti, kita main game terlebih dahulu supaya adik-adik tidak ngantuk. Adik-adik masih semangat tuh untuk main game? Oke adik-adik. Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita main game dengan kakak Kiki dulu. Pada kakak Kiki, kami halo adik-adik semua. Sudah tahu namanya kakak? Sudah tahu Satu, dua, tiga. Duduk adik-adik. Oke, baik, terima kasih kepada kakak Sidi. Selanjutnya kita akan masuki materi. Baik, penyuluhan ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Kakak Fiani. Bang, dalam kesempatan saya persilakan kepada Kakak Fiani. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, perkenalkan, nama saya Maria Fianida dan adik-adik semua bisa panggil saya Kakak Fiani. Oke adik-adik, di sini kakak yang akan membantu jalannya penyuluhan ini. Dan penyuluhan yang pertama ini dengan judul halitosis atau buang mulut. Yang dimana tujuan dari penyuluhan ini adik-adik supaya adik-adik tahu apa itu halitosis atau buang mulut, apa penyebabnya, bagaimana cara mencegah dan juga cara mengatasinya. Oke, supaya tidak panjang waktu, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada materi kita, yaitu kakak Rita. Tepuk tangan dulu kakak Rita. Oke adik-adik. Sudah siap kok? Oke. Ada yang masih ingat siapa punya nama? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ini nih di belakang nih. Oke adik-adik, tadi kakak Risa akan membawakan materi tentang halitosis. Adik-adik pernah dengar kata halitosis? Tadi kakak di sini akan menjelaskan apa itu halitosis. Tadi adik-adik, halitosis itu adalah adik-adik bau mulut. Jadi bau mulut itu berasal dari mulut atau saluran pernapasan. Jadi halitosis ini atau bau mulut adik-adik membuat kita merasa tidak nyaman dan juga tidak percaya diri ketika kita berbicara dengan teman kita, bercerita dengan teman kita dan sebagainya. Jadi adik-adik, penyebab dari halitosis itu yang pertama karena plak. Di sini ada yang tahu apa itu plak? Oh, tidak tahu ya. Jadi adik-adik, plak itu adalah
sisa makanan. Yang kedua itu karena karang gigi. Karang gigi itu adik-adik itu dia diakibatkan karena plak tersebut. Plak lama-kelamaan makanan tersebut lama-kelamaan jika tidak dibersihkan di dalam mulut kita, maka dia akan mengeras adik-adik. Dia akan mengeras dan berwarna kuning. Jadi itu adik-adik. Jadi dia itu prosesnya dari karena sisa-sisa makanan yang tadi makan, makanan manis seperti coklat, permen, kue, dan banyak makanan manis lainnya yang menempel pada gigi adik-adik. Dan jika adik-adik tidak membersihkannya, maka lama-kelamaan dia akan menumpuk pada gigi adik-adik dan dia akan mengeras adik-adik. Nah, karang gigi itu adik-adik tidak bisa dibersihkan hanya dengan cara menyikat gigi. Tetapi dia dibersihkan dengan cara scaling atau pembersihan karang gigi. Jika adik-adik membiarkan karang gigi itu menempel pada gigi adik-adik, maka yang terjadi gigi adik-adik bisa goyang, gusi adik-adik bisa bengkak, bisa juga gusi adik-adik berdarah. Dan selebihnya itu karang gigi bisa mengakibatkan gigi adik-adik cepat tanggal. Bisa tanggal atau bisa lepas. Adik-adik mau tidak? Kalau karang gigi itu menempel pada gigi adik-adik, mau tidak? Iya. Jadi adik-adik itu harus rajin menyikat gigi. Nah, yang ketiga itu karena lubang gigi. Nah, lubang gigi itu terjadi adik-adik karena adik-adik keseringan mengonsumsi makanan manis dan juga minuman yang manis. Dari makanan dan minuman yang adik-adik konsumsi dan bisa menghasilkan asam, dan asam itu akan bekerja dan bakteri-bakteri yang ada dalam makanan yang adik-adik makan itu bisa mengakibatkan gigi adik berlubang. Di sini ada yang punya gigi berlubang. Oh, ternyata di sini banyak ya. Nah, jadi adik-adik, ketika adik-adik tidak mau gigi adik-adik berlubang, maka hindari atau kurangi mengonsumsi makanan-makanan yang manis seperti gula, coklat, kue, dan makanan-makanan manis yang lainnya. Nah, yang terakhir itu adik-adik karena tidak kotor. Adik-adik perlu ketahui bahwa adik-adik tidak hanya menyikat di bagian gigi saja, tetapi lidah juga adik-adik perlu disikat karena penumpukan bakteri atau sisa-sisa makanan bukan hanya menumpuk pada gigi adik-adik, tetapi juga pada yang menumpuk pada lidah adik-adik sehingga bisa mengakibatkan halitosis atau lubang mulut. Begitu adik-adik. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Oke, terima kasih banyak Kak Raisa. Bagaimana adik-adik, masih siap untuk mendengarkan materi selanjutnya? Oke, saya sudah lama dan sudah kita lanjut ke materinya, yaitu dilakukan oleh Kak Raisa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Raisa. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Rizal Dilebuan. Adik-adik semua bisa panggil kakak dengan kakak Rizal. Jadi tadi kakak Rizal sudah menyampaikan materi yaitu tentang pengertian dari halitosis atau bau mulut tersebut dan faktor penyebabnya. Sekarang kakak mau menyampaikan materi yang tidak pentingnya, yaitu materi ini dapat mencegah adik-adik semua punya mulut menjadi lebih segar dan tidak bau. Jadi materi yang kakak mau sampaikan ini adalah cara mencegah halitosis. Jadi adik-adik, jika mau terhindar dari
dari bau halitosis atau bau mulut tersebut, yang pertama-tama kita harus menjaga kebersihan mulut, yaitu dengan cara menyikat gigi. Sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya dulu, kapan waktu yang tepat untuk kita menyikat gigi? Oke. Pagi dan malam. Oke. Pagi dan malam itu sudah tepat, sudah betul lagi. Tapi kakak mau meluruskan lagi. Jadi kita menyikat gigi pada saat pagi setelah kita selesai makan dan malam hari sebelum kita tidur. Jadi pagi itu setelah kita sarapan, jangan habis sarapan langsung minum air dan langsung siap-siap ke sekolah memang, tapi harus menyikat diri di gigi terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi sebelum ke sekolah menyikat gigi dulu? Oke, mantap. Lanjut. Adik-adik kalau menyikat gigi bisa menggunakan pasta gigi yang berflow dan menggunakan sikat gigi yang bulunya halus. Contohnya yang berflow itu seperti yang sering kita belanja di Jawa, seperti Citadel, Pepsodent, Close Up, dan masih banyak lainnya. Oke. Setelah adik-adik semua menyikat gigi, jangan lupa pula untuk menyikat lidah, karena kuman dari sisa makanan yang baru kita makan tadi itu dapat menempel di lidah, di mana kita tidak bisa melihat kuman itu dengan mata telanjang atau dengan secara langsung begini. Jadi alangkah baiknya setelah kita menyikat gigi, kita jangan lupa untuk menyikat lidah supaya kuman atau bakteri yang menempel pada lidah adik-adik semua itu dapat dibersihkan dan adik-adik bernapas menjadi lebih segar lagi. Terus yang ketiga, adik-adik gunakan benang gigi. Adik-adik pernah dengar namanya benang gigi atau pernah lihat apa itu benang gigi? Belum? Oke. Jadi benang gigi seperti pada gambar yang ketiga ini. Dan kegunaan benang gigi itu untuk membersihkan sisa-sisa makanan atau mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dijangkau saat kita menyikat gigi tadi. Jadi kegunaan benang gigi itu seperti itu. Dan kita bisa menggunakan benang gigi tersebut setelah kita selesai makan atau selesai menyikat gigi. Dan yang keempat, harus memilih makanan yang dapat menyehatkan gigi. Makanan yang dapat menyehatkan gigi tersebut ini seperti buah-buahan dan sayuran yang mengandung banyak air. Contohnya seperti buah. Ayo tahu? Adik-adik menurut ini sudah betul. Akan tambahkan lagi. Seperti semangka tadi, terus jeruk, apel, anggur, nanas. Jeruk boleh. Jeruk mengandung asam. Ada juga dan selalu memproduksi sayuran yang dapat
dengan obat kumur, yaitu seperti Listerine. Ada yang sudah tahu itu? Oke, nah kita kumur itu supaya kita punya nafas menjadi lebih lagi mantap. Nah, terus adik-adik juga harus banyak mengonsumsi air putih. Kakak mau tanya lagi, satu hari berapa minimal kita mengonsumsi air? Berapa gelas air? Oke, bagus sekali. Dalam satu hari kita bisa mengonsumsi minum air 8 gelas ataupun lebih, kalau lebih itu lebih lagi ada semua. Dan yang terakhir adik-adik, jangan lupa pula untuk sering kontrol ke dokter gigi. Untuk umur adik sekarang ini minimal 3 bulan sekali untuk kunjung ke dokter gigi supaya bisa lihat adakah gigi adik-adik yang sudah berubah atau adakah penumpukan karang gigi supaya dapat dibersihkan dan bisa mencegah adik-adik punya gigi semua tetap sehat dan napas adik-adik semua tetap segar dan menjadi lebih baik lagi. Oke, adik-adik semua, itu saja materi dari kakak. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Karista dan juga Kak Karista. Adik-adik, bagaimana materinya menarik bagi kita? Oke, di sini siapa yang sudah bosan? Ada yang mau ikut nyanyi, Kak? Oke, sebelum kita nyanyi atau game lagi, ini bagaimana adik-adik ini? Mungkin ada pertanyaan? Ayo. Oke, silakan. Yang kasih pertanyaan itu ada hadiah dari kakak. Saya kelas 6 SD. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Gigi keluar, ya kalau di dunia kesehatan disebutnya kantong gigi. Jadi cara kita menyikat gigi yang betul itu adalah cara naik turun sambil memutar. Oke, naik turun begini sambil memutar. Agar apa? Itu. Kemudian bagian dalamnya begini. Sambil naik turun sambil memutar. Dan ini juga bersama. Dan bagian dalamnya tarik keluar. Untuk gigi bagian depan. Bersama. Sambil samping kayak gini. Sudah? Siapa yang mau praktikan? Kita punya Ada yang mau? Kenalkan, nama saya Monika Paulina Sakau, biasa dipanggil Monik, kelas 6 SD. Saya mau mempraktekkan cara menyikat gigi yang benar. Yang pertama, gigi yang bagian depan naik turun sambil memutar seperti begini.
Kalau bagian samping sini yang maju mundur. Maju mundur. Dan kalau bagian atas samping sini tarik keluar begini. Terima kasih. baru menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Oke. Jadi makanan apa saja yang dapat merusak gigi? Makanan yang bisa merusakkan gigi adalah kue, permen, dan coklat. Nanti masih ada lagi sampai di sebelah masih ada lagi nanti. Jadi cara berkomunikasi. Nah, sekarang kita menyanyi bersama dulu ya. Oke, yang pertama. Halo adik-adik, masih semangat? Oke, kakak akan membawakan jadi adik-adik dulu. Kakak akan memperagakan baru adik mengikuti ya. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Maju ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertukar. Melompat-lompat, melompat-lompat, teriak oleh hore,
halitosis. Jadi halitosis itu adik-adik bau mulut, yang dimana bau mulut itu muncul dari pernapasan kita. Dan penyebabnya dari bau mulut itu karena kita jarang sikat gigi, jarang sikat lidah, habis itu karena untuk giginya juga salah. Dan untuk cara mengatasinya tadi, yang pertama itu kita harus selalu sikat gigi dengan pola yang benar dan baik. Dan juga jangan lupa sikat lidah. Sikat lidah itu jangan sikat lidah. Yang paling sikat gigi itu harus selalu sikat dengan lidah. Oke. Dan juga harus rutin ke dokter. Siapa di sini yang takut periksa ke dokter? Dan jangan sampai lewat periksa ke dokter itu mereka tidak bukti. Mereka hanya kasih bukti punya gigi, kasih punya lidah. Mereka tidak ngerti kalau kita punya gigi kalau ada punya gigi sehat. Hanya tidak yang digunakan topik yang kedua. Nah, kita lanjut ke topik yang kedua ya.